Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Farhani Iskandar, NPM 1921919064 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan sedikit membahas dan menjelaskan tentang kurikulum, yaitu langsung saja. Yang pertama, ada prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum ada beberapa, yaitu yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi berkenaan dengan kesesuaian antara komponen, tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Ada dua macam relevansi yang harus dimiliki kurikulum, yaitu relevansi keluar dan relevansi di dalam kurikulum itu sendiri. Relevansi keluar yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Adapun relevansi di dalam yaitu ada kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian. Ini relevansi ini menunjukkan suatu keterpaduan kurikulum. Yang kedua itu prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas itu berkenaan dengan lentur, kebebasan, atau keleluasan yang dimiliki guru dalam mengimplementasikan kurikulum dan adanya alternatif pilihan program pendidikan bagi siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga itu ada prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas berkenaan dengan adanya kesinambungan materi pelajaran antar berbagai jenis dan jenjang sekolah serta antar tingkat kelas. Perkembangan dan proses belajar berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti-henti. Kemudian ada prinsip praktis dan efisiensi. Kurikulum harus mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Tepatnya pelaksanaan dan menghasilkan suatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian ada prinsip efektivitas. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus diperhatikan bagi kuantitas maupun kualitas. Keberhasilan kuantitas ditinjau dari komponen-komponen kurikulum seperti tujuan, isi, proses belajar, dan evaluasi. Sedangkan keberhasilan kualitasnya dilihat dari pelaksanaan kurikulum yang ada. Kemudian ada prinsip khusus. Adapun prinsip khusus ini yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum antara lain prinsip keimanan, nilai budi pekerti luhur, penguasaan, integritas nasional, keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinetika. Kesamaan memperoleh kesempatan abad pengetahuan teknologi informasi, pengembangan keterampilan hidup berpusat pada anak, serta pendekatan menyeluruh dan kemitraan. Jadi prinsip khusus ini lebih ke attitude ya, kepribadian kita yang harus terlatih. Maksudnya adanya kita masuk sekolah itu kita untuk memperbaiki sikap, sifat kita. Adapun awal dari baik tidaknya sifat kita itu berasal dari keluarga. Tuh. Kemudian ada
Yang kedua ada pengembangan kurikulum. Pada akhirnya pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu ada perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai. Pertama, perguruan tinggi. Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah. Pertama, dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Kedua, ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat sebagai bagian dan agen masyarakat. Sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat, penggunanya, serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Yang ketiga itu ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun politis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Itu diantaranya mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat. Kedua, ada berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral. Yang ketiga, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru. Keempat, menghargai nilai-nilai kelompok lain. Dan yang kelima, memahami dan menerima keragaman budaya yang ada. Nah, selanjutnya itu ada selain yang tiga yang dikemukakan itu, ada juga faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Di antaranya filosofis, psikologis, sosial budaya, politik, pengembangan negara dan perkembangan dunia, dan ilmu dan teknologi atau iptek. Kemudian yang tiga ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode serta isi pengajaran, mengusahakan perluasan dan kesinambungan kurikulum. Bila artikulasi dilaksanakan dengan baik, akan terwujud kesinambungan pengalaman belajar sejak TK sampai perguruan tinggi. Juga diantaranya satu bidang studi dengan bidang studi lainnya. Dalam pengusahaan artikulasi kurikulum tersebut, murid pun perlu dimintakan pendapatnya tentang hubungan pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara satu tingkat dengan tingkat berikutnya. Salah satu hal yang sering dipandang menghambat artikulasi adalah pembagian menuntut tingkat belajarnya. Karena ada hambatan-hambatan pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa hambatan, yaitu yang pertama guru kurangnya
berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Hal itu disebabkan beberapa hal, yaitu adanya kurang waktu, kurang sesuai pendapat baik antara sesama guru maupun dengan kepala sekolah dan administrator. Terus karena kemampuan dan pengetahuan guru sendiri itu. Kedua, ada masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum butuh dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan maupun dalam memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. 4. Itu biaya. Untuk mengembangkan kurikulum, apalagi yang terbentuk kegiatan eksperimen, baik metode, isi atau sistem, secara keseluruhan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, yaitu pasti. Nah, di dunia pendidikan, di dunia sekolah, perguruan tinggi dan yang lainnya, dalam pembelajaran itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan ada model perkembangan kurikulum. Ada 8 model pengembangan kurikulum. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapanya. Pertama itu ada the administrative model. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Dengan wewenang administrasinya, administrator pendidikan membentuk suatu komisi atau tim pengarah pengembangan kurikulum, tim kerja pengembangan kurikulum, dan tim pengembangan kurikulum. Yang kedua itu ada the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah. Model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat grassroots. Seorang guru, sekelompok guru atau keseluruhan guru di suatu sekolah menggerakkan upaya pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga itu ada become system. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beckham, seorang ahli kurikulum. Beckham mengemukakan 5 dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu yang pertama menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut, apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau seluruh negara. Kedua ada menetapkan personalia, yaitu siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Itu ada 4. Kemudian ada itu organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Kemudian kesimpulannya itu, kesimpulan dari saya, dari apa yang sudah saya jelaskan barusan, dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut.
yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Ada tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai. Nah, kemudian yang ketiga, artikulasi dan hambatan pengembangan kurikulum. Untuk merealisasikan artikulasi kurikulum, perlu meneliti kurikulum secara menyeluruh, membuang hal-hal yang tidak diperlukan, menghilangkan duplikasi, merevisi metode, serta isi pengajaran, pengusahaan, perluasan, dan kesinambungan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum memiliki beberapa hambatan, diantaranya dari faktor guru, dari faktor masyarakat, dan dari faktor biaya. Dan yang terakhir itu yang keempat, terdapat beberapa model dan pengembangan kurikulum. Yang barusan saya jelaskan hanya 3, tapi itu ada 8. Diantaranya ada the administrative models, the grassroots model, the count system, the demonstration model, Tabas inverted model, Roger interpersonal relation model, emerging technical model, dan yang terakhir itu the systematic action research model. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.